Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yasin Alibi di kesempatan sore hari ini, tepatnya di hari Rabu, lembaran ke-20 di bulan April tahun 2022 Miladiah, atau bertepatan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah. Kembali saya hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda semua saat menunggu berbuka puasa atau lebih keretnya dengan ngabuburit. Tentu bersama kami yang setiap hari menyiarkan acara langsung dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan kajian-kajian yang menarik. Dan sahabat Kemenak, sore hari ini kita telah bersama Bapak Dr. Andes Guntur. Beliau adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus penyuluh agama fungsional pada KUA Kecamatan Sempu. Dan nanti akan membahas tentang wakaf. Langsung saja kita akan menyapa beliau yang sudah hadir di studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Yasin. Ya Allah, senang sekali kita berjumpa. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat. Di hari ke-18 masih puasanya lanjut Ustaz? Alhamdulillah, atas rahmat Allah kita masih berikan kekuatan bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah Ustaz, sore hari ini kita akan membahas tentang wakaf, kemudian apa yang dikatakan wakaf, kemudian bagaimana cara berwakaf, yang tentu ini ditunggu-tunggu oleh sahabat Kemenak yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dan sebelum nanti kita juga akan berbincang terkait perwakafan, saya persilakan terlebih dahulu mukadimah Ustaz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammad. Sahabat Kemenak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa hadir untuk menemani panjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ustaz Yasin, sebelum kami menyampaikan tentang wakaf, tentu ada dasar-dasar hukum yang kami gunakan di dalam menjelaskan tentang persoalan-persoalan wakaf ini. Perlu kita ketahui Ustaz Yasin bahwa negara kita ini, negara Indonesia, di dalam menganut hubungan antara negara dengan agama, menganut paradigma simbiotik, artinya agama dan negara memiliki peran-peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Negara butuh peran-peran agama, agama butuh peran-peran negara. Maka muncullah yang namanya Departemen Agama kalau dulu, yang sekarang namanya Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini di dalam menjalankan program-programnya tentang masalah-masalah agama dibekali dengan konstitusi, dengan undang-undang yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan program itu, sehingga lahir undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang perkawinan. Ini sebagai dasar Kementerian Agama di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan programnya berdasarkan undang-undang yang ada itu. Kenapa itu perlu dikeluarkan? Karena tahu bahwa negara kita ini bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka itulah yang dijadikan dasar di dalam melaksanakan baik tentang zakat, tentang haji, tentang wakaf, semua diatur lewat undang-undang. Maka dalam pelaksanaan wakaf ini juga kita menggunakan undang-undang tentang wakaf. Itu yang dijadikan dasar
pelaksanaan wakaf yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu landasan yang kita gunakan di dalam pelaksanaan itu. Sekali lagi, kenapa harus melalui undang-undang itu? Sebab kalau di kemudian hari ada masalah, inilah yang dijadikan dasar penyelesaiannya. Maka sekarang kita masuk kepada wakaf. Memang menarik Ustadz, wakaf ini satu amalan yang menurut kami yang diperkuat dengan dasar-dasar baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Ini adalah salah satu amalan yang luar biasa. Kalau kita tahu 3 hal ketika orang sudah meninggal dunia tidak akan dibawa kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah. Dalam hal ini adalah wakaf. Ini adalah penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini paham betul bagaimana prosedur aturan main di dalam wakaf. Maka tadi saya sampaikan ada dasar-dasar hukumnya. Memang kadang-kadang ada masyarakat itu yang penting syarat rukunnya selesai. Nah, kalau kemudian hari ada masalah, apa yang jadi dengan dasar? Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melarang betul orang nikah siri. Nah, karena nikah siri itu nanti apa dasar-dasar ketika ada masalah di kemudian hari. Maka wakaf juga seperti itu, tidak bisa. Yang penting saya sudah mewakafkan. Yang penting sudah ada tanah yang saya wakafkan, ada wakif dan ada nadir, ada saksi. Selesai rukunnya. Memang betul itu selesai sah menurut syariat agama. Akan tetapi negara hadir lewat undang-undang wakaf ini diatur sedemikian rupa bagaimana orang wakaf ini bisa terlayani dengan baik lewat undang-undang yang sudah ada itu. Itu. Selanjutnya Ustadz Yasin yang berbahagia, apa sih sebetulnya wakaf itu? Ya, kita mulai masuk kepada materi pokoknya adalah wakaf itu artinya menahan suatu benda yang kekal zatnya. Kekal zatnya. Jadi tidak boleh kita wakaf pakai es krim. Wah. Harus kekal zatnya, ya. Kekal zatnya. Terus yang bisa diambil manfaatnya pada jalan kebaikan. Nah, bisa saja ada sesuatu benda yang baik kekal zatnya bisa diambil manfaatnya, tapi bukan untuk kebaikan, maka itu tidak dinamakan wakaf. Itu seperti itu Ustaz. Jadi pengertiannya adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan kepada jalan yang benar. Jadi itu pengertiannya Ustaz ya? Ya, pengertian wakaf seperti itu. Jadi harus ditahan dulu. Ditahan. Menahan. Ya. Jadi tidak boleh kalau sudah barangkali diberikan. Bisa lebih familiar. Ditahan itu maksudnya ditahan bagaimana Ustaz? Nah, artinya begini, ketika kita memberikan sesuatu pada nadir dalam hal ini, nah itu kalau sudah diberikan kepada nadir ini sudah dia bisa diotak-atik. Artinya yang mewakafkan tidak boleh. Sudah, artinya sudah lepas dari haknya. Nah itu yang dimaksud menahan di situ adalah sudah tidak bisa, karena memang ketika harta benda itu sudah diwakafkan, tidak bisa dijual beli, tidak bisa diwariskan. Itu yang dimaksud menahan harta benda. Yang diambil adalah manfaatnya. Baik Ustaz. Dan sahabat Kemenak Kabupaten Banyuwangi di mana pun berada, menarik sekali perbincangan kita bersama Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Bapak Ustadz Dr. Andes Guntur, yang sekaligus beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional pada kecamatan Sebu. Nah Ustadz, tadi telah dijelaskan bagaimana pengertian wakaf, kemudian keperuntukannya. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana lalu masyarakat yang berkeinginan punya misalkan apalah sebidang tanah atau apalah yang ingin diwakafkan kepada pengurus begitu. Kemudian prosedur wakaf yang benar itu sesuai dengan aturannya itu bagaimana Ustaz? Oke, jadi begini Ustaz Yasin. Di dalam orang wakaf itu ada unsur, kalau di dalam undang-undang itu unsur ya. Kalau di dalam syariat itu rukun. Ada unsur?
ya kemudian rukunnya ya. Sesuatu yang tidak boleh Betul. yang tidak boleh ditinggalkan ya. di dalam kita melakukan wakaf. Yang pertama adalah namanya wakif. Wakif. Ya. Apa ini, Ustaz? Orang yang mewakafkan harta bendanya. Wakif ya. Wakif. Nah, Orang yang mewakafkan. Ini yang perlu diketahui. Ternyata orang yang mewakafkan namanya wakif. Wakif. Jadi syaratnya adalah dewasa, ya, terus berakal sehat. Nah, jadi orang gila itu ya. Jadi kebalikannya tidak boleh saja. Ya boleh. Ya. Selanjutnya adalah tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, melakukan transaksi. Artinya tidak terhalang, tidak dalam tekanan dan sebagainya seperti itu. Terus hak miliknya sendiri, jangan bendanya, hartanya orang lain. Wah, ini diwakafkan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang hak milik harus dibuktikan dengan sertifikat, begitu Ustaz ya? Ya tidak harus. Tidak harus. Kita jelaskan apa syarat-syaratnya seperti itu. Maka yang pertama adalah wakif. Nah, wakif itu dalam undang-undang wakaf itu ada juga wakif perseorangan. Nah, perseorangan, ada juga wakif organisasi, ada juga wakif badan hukum. Nah, itu banyak dijelaskan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nadir. Dan nadir. Nah, jadi yang kedua, rukun yang kedua adalah nadir. Pihak yang menerima harta benda wakaf dari seorang wakif untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Itu seperti itu. Wakif Ustaz ya? Ya. Ada wakif, kemudian ada nadir. Yang nadir. Nadir ini yang bertugas nanti mengelola. Maka nah, kalau boleh tahu dijelaskan Ustaz, nadir itu siapa saja yang boleh menduduki jabatan nadir di sini? Nah, nadir itu ada nadir perseorangan, ada nadir organisasi, ada juga nadir badan hukum. Gitu. Ya. Perseorangan bisa saja saya mewakafkan kepada Ustadz Yasin untuk saya tunjuk sebagai seorang nadir. Boleh Ustaz ya? Iya boleh, namanya nadir perseorangan. Yang kedua adalah nadir organisasi. Bisa saja ada organisasi yang tentu organisasi itu organisasi yang bonafit, organisasi yang memang bergerak dalam bidang keagamaan atau bidang-bidang lain yang bisa memberikan manfaat untuk umat yang tidak melenceng dari syariat. Yang ketiga ada namanya juga nadir badan hukum. Dalam hal ini contohnya bisa Nahdlatul Ulama, bisa Muhammadiyah, bisa yang LDI, itu namanya nadir badan hukum. Ini yang sering dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, apa tugasnya nadir itu? Tugas nadir itu satu adalah mengadministrasikan harta benda wakaf. Nah, makanya ketika kita sudah ditunjuk nadir, tugas pertama adalah mengadministrasi. Apa di antara administrasi di dalam wakaf itu adalah proses akte ikrar wakaf. Nah, akte ikrar wakaf. Nah, ini kita jelaskan pada. Ya, ini perlu dijelaskan. Nah, untuk bisa mendapatkan akte itu. Nah, ini juga penting, Ustaz. Jadi tugas pertama nadir adalah mengadministrasi. Bagaimana harta benda wakaf ini bisa terselamatkan? Salah satunya adalah mengadministrasi. Di antara administrasi wakaf itu adalah bagaimana orang yang sudah wakaf ini mendapatkan legalitas dari negara yang namanya akte ikrar wakaf. Ya, nanti sampai kepada terbitnya sertifikat wakaf. Nah, ini adalah tugas nadir yang pertama adalah mengadministrasikan. Iya. Bagaimana cara mendapatkan akte ikrar wakaf? Nanti kita jelaskan pada ikrarnya, Ustaz. Nanti pada syarat yang kedua nanti ada sambungannya seperti itu. Bisa dilanjut, Ustaz? Iya, bisa dilanjut. Yang kedua adalah mengelola. Ya.
mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai seorang nadir ini ketika diberikan wakaf justru tidak bisa mengelola. Dibiarkan dikasih tanah, dibiarkan tidak ada, padahal kan jelas wakaf itu harus mengambil manfaatnya. Kalau ada orang dikasih nadir, dikasih wakaf sama orang ternyata tidak dikelola dengan baik, nanti ada Ustaz sanksi pidananya ada. Gitu sampai pidana ya. Kesana ada pidana. Nah, jadi kalau ketidakmampuan nadir mungkin ya. Iya, kalau nadir ini nanti tidak sesuai dengan tugasnya ada pidananya juga seperti itu. Yang ketiga, tugas nadir itu adalah mengawasi bagaimana perkembangan daripada harta benda wakaf itu. Jangan sampai orang ditunjuk sebagai nadir yang kadang-kadang mana lokasi tanahnya sampai tidak tahu. Ini kan keliru. Iya. Padahal dia tugasnya adalah mengawasi bagaimana perkembangannya, apakah ada peningkatan atau tidak. Ini tugasnya nadir seperti itu. Yang keempat, tugas nadir itu adalah melaporkan. Kepada siapa sih? Nah, melaporkan. Dalam hal ini kepada Badan Wakaf Indonesia. Nah, gitu saja. Lembaga yang menangani ini. Iya. Bagaimana perkembangannya, apakah ini ada kendala dan sebagainya harus dilaporkan. Iya. Jadi sehingga ada lembaga yang mengawasi. Apakah ini sesuai dengan peruntukannya, apakah manfaatnya betul-betul maksimal atau tidak. Ini ada lembaga yang mengawasi, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia seperti itu. Maka 4 tugas nadir ini harus dilaksanakan: mengadministrasikan, mengelola, mengawasi dan melaporkan. Itu harus dipegang oleh nadir yang bertugas itu saja. Seperti itu. Itu amanat undang-undang seperti itu. Baik, Ustaz. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang wakaf, dan tentu ketika orang sudah mewakafkan, jelas badan wakaf yang sudah diwakafkan, benda yang sudah diwakafkan oleh wakif itu harus ditahan, dikelola oleh nadir dan seterusnya. Jika di tengah perjalanan ada perselisihan terkait wakaf oleh ahli waris, Ustaz, bisa nggak dijelaskan, Ustaz? Oke. Misalkan ada saudara yang lain mungkin dia baru tahu kok, dulu nggak dikasih tahu, tiba-tiba dia ingin nyerobot, ingin ngambil alih, kira-kira bagaimana begitu? Oke. Jadi begini Ustaz, ketika memang ada masalah di kemudian hari, makanya begini, ketika orang mau wakaf, maka ketika mau dibawa kepada petugas pencatat akte ikrar wakaf, dalam hari ini kepala kantor urusan agama, maka syarat-syarat administrasinya itu harus dipenuhi. Ada saja? Harus dipenuhi. Satu, kalau memang sertifikat itu sertifikat hak milik, artinya yang wakaf dan yang tertuang di dalam sertifikat itu berarti sudah memiliki kekuatan, tidak ada pihak lain yang bisa mengganggu karena sudah di dalam sertifikat itu menjadi sertifikat hak milik. Seperti itu. Akan tetapi kalau memang tanah itu contohnya lah waris, dari bapaknya sudah meninggal, oleh anaknya itu mau diwakafkan, maka di antara persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah di sana ada form namanya pernyataan waris. Gitu Ustaz ya. Nah, ini pernyataan waris, persetujuan bahwa waris itu mau diwakafkan. Kalau katakan saudaranya 5, ya. Nah, katakan dari Bapak Ahmad punya keturunan 5 A, B, C dan sebagainya. Maka 5 orang yang ada di dalam ahli waris itu semuanya harus menyatakan. Oh gitu saja. Tidak boleh ada 5, 1 kok ditinggal. Ini tidak boleh. Iya. Kalau ada yang 1 ditinggal, kalau di kemudian hari ada yang menggugat, saya tidak merasa. Ini bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Bisa terjadi, banyak kasus seperti itu. Makanya di antara syarat administrasi yang harus dituangkan di dalam akan proses akte ikrar wakaf itu, salah satu poin penting itu adalah pernyataan waris. Kalau memang tanah itu adalah tanah waris. Kalau 5 semuanya harus taken semua.
harus tanda tangan menyatakan ikhlas untuk wakaf. Kalau satu saja ditinggal, ini di kemudian hari bisa masalah. Berarti artinya sebelum masuk ke akte ikrar wakaf itu seluruh ahli waris harus menyatakan harus persetujuan. clear, semuanya clear. Nah, makanya syarat-syarat administrasi, bahkan di dalam syarat-syarat lain itu harus dituangkan tanah tidak dalam sengketa. Ini harus surat keterangan dari desa bahwa menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehati-hatian, jangan sampai tanah yang sudah diwakafkan ini di kemudian hari masih di kotak-atik seperti itu. Itu jadi yang pertama adalah wakif, rukun yang pertama wakif, dua nadir, yang ketiga harta benda wakaf. Harta benda wakaf. Harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, bergerak ataupun tidak bergerak. Harta benda wakaf seperti itu. Ya, baik Ustadz. Sebetulnya kita ingin berbincang lebih lama, Ustadz. Namun kita juga dibatasi oleh durasi waktu, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Terakhir Ustadz dari saya Ustadz. Nah, kita tahu bahwa beberapa saat lagi tol Probowangi itu akan masuk wilayah Banyuwangi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan karena bagaimanapun juga tidak sedikit dari jalur tol Probowangi itu akan melewati tanah wakaf. Bolehkah itu nanti ditukar guling atau bagaimana caranya supaya yang dilewati ini menjadi aman dan tidak mengganggu wakaf itu sendiri? Terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit Ustadz. Jadi syarat rukunnya tadi yang harus penuhi wakif, nadir, harta benda wakaf. Yang keempat adalah ikrar wakaf, ijab kabulnya harus ada. Itu dilakukan di kantor urusan agama, di petugas pencatat akta ikrar wakaf. Yang terakhir adalah peruntukannya, itu harus jelas Ustaz. Jangan sampai orang wakaf peruntukannya tidak jelas. Harus jelas seperti itu. Sebab kalau tidak nanti nadir ini bisa semena-mena. Karena itu bagian penting dalam pengontrolan wakaf itu di situ, peruntukannya sesuai atau tidak. Pertanyaan Ustaz yang tadi tentang masalah tukar guling. Alhamdulillah Banyuwangi insya Allah dengan program ini tol sampai ke Banyuwangi ini, kemarin kami di Badan Wakaf itu sudah melakukan tinjau lapangan di Kecamatan Wongsorjo. Ternyata di sana ada beberapa tanah wakaf. Ada musola, ada masjid, ada juga wakaf sawah miliknya sekolahan itu yang juga kena proyek itu. Nah, bagaimana prosesnya agar wakaf itu tetap berjalan dengan baik? Maka bisa melakukan proses tukar guling. Tukar guling, boleh saja. Diperbolehkan dengan cara nanti nadirnya ini dengan syarat tadi tanah yang dijadikan tukarannya itu tadi harus sama. Kalau yang paling bagus itu harus lebih bagus, lebih lebar, lebih bagus kualitasnya, seperti itu. Caranya nadir mengajukan kepada melalui kantor urusan agama akan melakukan bahwa tanah nomor sekian sertifikat ini dengan alasan karena kena proyek proyek jalan tol, bisa mengajukan kepada kantor urusan agama di kecamatan tersebut. Dari kantor urusan agama tersebut minta rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia, dan masih ada proses panjang melalui kajian-kajian, melibatkan MUI, melibatkan Kementerian Agama, melibatkan Badan Pertanahan untuk tanah tersebut bisa dilakukan tukar guling atau tidak. Nah, yang jelas tukar guling itu diperbolehkan. Baik. Dengan ketentuan tadi, kalau bisa lebih bagus, lebih luas. Misalkan tetap nggak apa-apa Ustaz ya. Yang penting sama seperti itu. Jangan sampai lebih sedikit, apalagi kualitasnya lebih. Apalagi menyusut tidak boleh Ustaz. Baik, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini tentang wakaf, dan sudah dijelaskan begitu gamblang oleh Bapak Dr. Guntur, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi, sekaligus penyuluh agama Islam fungsional
pada KUA Kecamatan Sempu. Ustaz, sebelum ditutup ada closing statement, silakan Ustaz. Terima kasih sahabat Kemenak yang saya hormati. Wakaf ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat penting. Tolong ketika ada orang yang wakaf betul-betul diurus administrasinya, karena sekarang di Kabupaten Banyuwangi banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Itu ternyata pintu masuk awalnya dari masalah wakaf. Nah, itu sekali lagi kepada para nadir, jangan sampai menunda-nunda untuk mengadministrasikan tentang wakaf itu. Yang kedua, orang kapan kita harus wakaf? Mulai sekarang. Jadi tidak usah nunggu-nunggu orang wakaf menunggu hartanya banyak. Sebab kenapa? Sekarang Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi sedang membuka namanya wakaf uang. Jadi kita tidak harus memiliki sawah yang berhektar-hektar. Sekarang cukup punya uang 1 juta rupiah, Anda bisa wakaf bersama Badan Wakaf Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan. Tentunya masih banyak ini Ustaz, problem-problem yang perlu kami jelaskan tentang wakaf ini. Bisa berkelanjutan nanti Ustaz. Syarat-syarat administrasinya, bagaimana ketika kita melakukan problem di tengah jalan, bagaimana nanti pergantian nadir, pergantian peruntukan, masih panjang penjelasannya. Kita berseri aja Ustaz nanti. Penjelasannya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, usai sudah perbincangan kita, bincang-bincang sore ngabuburit kita di kesempatan sore hari ini bersama Bapak Dr. Guntur, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan kajian singkat kita benar-benar bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, saya Yasin Alibi dari Studio Podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menunggu saat berbuka puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.